Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah. Pembelajaran pada pagi hari ini kaitannya dengan sistem gerak pada tumbuhan. Langsung saja ini perhatikan tayangan di layar. Kita harus tetap semangat belajar walaupun kondisi pandemi. Untuk mempelajari ini perhatikan tayangan video berikut. Ini ada one touch makes it fold its leaflets. One touch makes it fold it. Another tap and it flops to the ground. Another tap and it flops to the ground. Ada dua video yang perlu kamu Strange perhatikan. that it may seem, some plants can move not just their flowers. Strange that it may seem, some plants can move not just their flowers. Take for example, this bramble from place to place. Take for example, this bramble. Of all the woodland plants, this is one of the most aggressive. Of all the woodland plants, this is one of the most aggressive. It waves its shoots agitatedly from side to side, as if feeling for the best way forward. Side to side, as if feeling for the best way forward. And when a shoot settles on its course, it thrusts ahead. Settles on its course, it thrusts ahead relentlessly. Invading stems, backward-pointing spines. Give it the grip it needs to climb over almost anything that stands in its way. Give it the grip it needs to climb over almost anything that stands in its way. It can advance as much as 3 inches in a day. It can advance as much as 3 inches in a day. Dari tayangan tadi kita bisa melihat bahwa tumbuhan di samping tumbuh dari besar ke kecil, ternyata tumbuhan itu kalau disentuh ada yang bereaksi. Demikian juga tumbuhan ada yang jika gelap dia akan daunnya menutup. Nah, seringkali kita bisa melihat di kehidupan sehari-hari di sekitar kita, misalkan tanaman lam torogung. Demikian juga tanaman itu atau tumbuhan itu ada yang bisa bergerak mengarahkan sebagian batangnya atau daunnya ke rangsangan yang lain. Ini ternyata bahwa tumbuhan bisa mengalami gerak, dan gerak pada tumbuhan dikelompokkan untuk menjadi beberapa. Kita lihat tayangan yang ada di layar. Nah, ini gerak pada tumbuhan ternyata dibedakan. Nah, ada gerak autonom, gerak asionom, dan gerak higroskopik. Untuk asionom kita mengenal ada gerak nasti, ada
gerak tropisme dan gerak taksis. Untuk jelasnya diperhatikan tayangan berikut lagi. Apa itu gerak otonom? Ini cara mudahnya, gerak otonom itu gerak tumbuhan karena dari tumbuhan itu sendiri atau tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar, namanya gerak autonom. Contohnya gerak protoplasma pada sel-sel daun tanaman, gerak melengkungnya kuncup daun karena perbedaan kecepatan tumbuh, gerak tumbuhan ketika tumbuh. Ini ada gerak pada batang, pada akar, pada bunga dan sebagainya. Pokoknya gerak autonom adalah gerak yang dasari atas keinginan tumbuhan itu sendiri, auto, diri sendiri, bukan pengaruh dari luar. Ada gerak esionom. Yang kedua, apa itu gerak esionom? Gerak esionom adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Hal ini dikelompokkan dibagi menjadi 3, tropisme, nasti, dan taksis. Apa itu? Nah, tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan baik mendekati maupun menjauhi arah datangnya rangsang. Tropisme ada 2, tropisme positif dan ada tropisme negatif. Nah, yang tropisme menuju sumber rangsang namanya gerak tropisme positif, yang menjauhi dari rangsang negatif. Contoh gerak tropisme: geotropisme, gravitasi bumi. Ada hidrotropisme, hidro air. Ada tekmotropisme, pengaruh rangsangan sentuhan, bersinggungan. Ada fototropisme atau heliotropisme, foto cahaya, heli matahari. Di tropisme gerak karena pengaruh cahaya. Contohnya jeda. Ada kemotropisme karena pengaruh rangsangan bahan kimia. Berikutnya adalah gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Yaitu gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Tidak mengarah ke rangsangan, tapi ada pengaruh dari luar, tapi tidak mengarah ke rangsangan itu. Contoh juga gerak nasti. Apa itu? Contohnya, yang pertama adalah termonasti. Termo artinya suhu. Sehingga termonasti merupakan gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh rangsang berupa suhu. Contohnya bunga-bunga mengembang jika suhunya naik. Fotonasti, foto cahaya. Seismonasti, gerak bagian tumbuhan karena pengaruh rangsang sentuhan atau getaran.
contohnya bunga putri malu yang seringkali kita bisa mencoba ya. Niktinasi kaitannya dengan malam, jadi menutupnya daun saat dia akan masuki masa gelap atau malam. Ini contohnya pada yang sudah saya katakan tadi, contohnya pada Lamtorogung, Keplanding. Kemudian Haptonastim. Ada juga nasti yang sangat kompleks, pengaruh banyak. Ada gerak taksis, gerak seluruh tubuh tumbuhan menjauhi ataupun mendekati sumber rangsangan. Contoh gerak taksis, fototaksis, kemotaksis, kemo artinya dan kimia, galvanotaksis, pengaruh arus listrik. Demikian kira-kira. Untuk melengkapi silahkan dicoba dipraktekkan ya, dalam keseharian, gerak-gerak dari tumbuhan. Untuk materi berikutnya kaitannya dengan latihan, silahkan dibuka di bukumu soal-soal dikerjakan. Untuk bagian soal di videonya akan saya sambung lagi di video berikutnya.